Shalom, haleluya. Mari kita akan kembali melihat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi semangat bagi kita menjadi orang Kristen. Seraku tema hari ini, hati ke hati dengan Tuhan, tema firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang punya perasaan, amin. Tuhan itu perasaannya tidak terbatas. Sebab itu ada ayat yang berkata seperti ini. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, ada peristiwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus waktu Yesus ada di dunia ini. Ada satu saat di mana seseorang yang mengalami sakit yang sangat parah, ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia datang kepada Yesus, dia menggunakan bahasa hatinya dengan Tuhan, saudaraku. Dia datang kepada Tuhan ketika dia dalam keadaan yang terpuruk lewat sakit penyakit yang dia alami. Dia datang dengan hati ke hati dengan Tuhan. Dan satu tindakan yang dia buat ini, saudaraku, ternyata sangat menyentuh hati Tuhan. Saudaraku, perbuatan dari pribadi ini ketika dia datang memohon pertolongan Tuhan, dan saat itu, saudaraku, dia disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena dia datang menyentuh hatinya Tuhan, saudaraku. Mari kita akan belajar tentang firman Tuhan ini dalam kitab Markus pasal yang pertama. Markus pertama ayat 40 sampai ayat 42. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40 sampai ayat 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah segala penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir atau menjadi sembuh. Saudara, perhatikan kesembuhan yang dialami oleh seorang yang penyakit kusta ini. Langsung, saudaraku, pada saat itu juga, saudaraku, kesembuhan daripada orang yang sakit kusta ini langsung Yesus sembuhkan. Bahkan, saudaraku, ayat yang kita baca tadi, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar sedikit tentang seorang yang berpenyakit kusta ini. Bahwa salah satu cara yang mampu membuat Yesus itu tersentuh, yang mampu membuat Yesus itu langsung mengulurkan tangannya, saudaraku. Kalau Yesus yang mengulurkan tangannya, berarti Yesus yang langsung bertindak, saudaraku, atas setiap pergumulan kita. Mari kita lihat apa sih yang dibuat oleh seorang yang sakit kusta ini, sehingga hati Yesus itu langsung luluh. Amin, saudaraku. Hati Yesus itu langsung tersentuh. Hati Yesus itu langsung tergerak. Bahkan Yesus berkata, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada lagu yang berkata begini, saudaraku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saudaraku, hati Yesus itu tersentuh oleh cara dan sikap dan tindakan
dapatkan dari seorang yang berpenyakit kusta ini? Saudaraku, mari kita akan lihat kembali ayat pertama. Seorang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudaraku, salah satu cara yang membuat Yesus langsung respon, saudaraku, melihat keberadaan seorang yang berpenyakit kusta ini. Yesus tidak menunggu-nunggu waktu untuk menolong seorang yang berpenyakit kusta ini. Dia datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita mau sentuh hati Tuhan, jangan datang dengan kesombongan kita. Jangan datang dengan keangkuhan kita, tetapi datang dengan kerendahan hati kita. Amin. Kan kita yang mau memohon sama Tuhan. Amin. Ada banyak orang ketika dia dalam pergumulan, yang dia lakukan itu ialah datang kepada Tuhan dengan kesombongan. Ketika dia dalam pergumulan, cara yang dia lakukan, dia datang dengan tinggi hati, saudaraku. Contoh seperti apa? Datang kepada Tuhan dengan kesombongan. Doanya seperti begini. Tuhan, saya sudah lama menjadi orang Kristen Tuhan. Sudah lama saya melayani Tuhan. Ini contoh, ini banyak kali terjadi. Tetapi mengapa saya belum diberkati Tuhan? Amin. Apakah ada di antara kita yang seperti ini? Ketika dia mau diberkati, dia datang dengan keangkuhan. Tuhan, saya sudah menjadi majelis, saya sudah menjadi guru sekolah minggu Tuhan. Sudah 15 tahun saya melayani. Saudaraku, kami banyak kali mendengar ada orang Kristen bersaksi seperti itu. Tolong bantu kami dalam doa, dalam kesaksian ini. Kami sudah lama melayani Tuhan. Kami menjadi guru sekolah minggu yang setia, menjadi majelis yang taat, rajin sekali melayani, sudah puluhan tahun. Tetapi kenapa ya kami belum diberkati? Saudaraku, kalau kita datang dengan cara yang seperti ini, seolah-olah kita sementara membenarkan diri kita. Walaupun memang kita sudah rajin dengan Tuhan, walaupun mungkin kita memang sudah banyak pengorbanan dengan Tuhan, tetapi cara seperti ini, saudaraku, tidak akan mampu menyentuh hati Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun beban kita, kalau kita datang dengan cara dan sifat yang seperti ini, Tuhan tidak akan pernah tergerak melihat keberadaan kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang sakit kusta ini, dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut di hadapannya, saudaraku, di ayat 40. Dia memohon bantuannya, yaitu Yesus huruf besarnya. Katanya, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudaraku, ini bahasa yang menggerakkan hati Yesus. Dia bilang, Tuhan, jika engkau mau, saudaraku. Dia tidak ada kata paksaan, amin. Dalam perkataannya di sini, dia tidak memaksa kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau melihat Yesus tergerak untuk menolong hidup kita, jangan paksa kehendak Tuhan. Tetapi saudaraku, saudara harus berkata seperti ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita tidak paksa kehendak Tuhan, saudaraku. Tetapi kita serahkan, saudaraku, keinginan kita, kerinduan kita kepada kehendaknya Tuhan. Walaupun sebenarnya kita sudah sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, amin. Seorang penyakit kusta ini, dia sudah sangat-sangat membutuhkan kesembuhan. Orang kalau yang mengalami penyakit kusta di zaman itu adalah penyakit yang sangat memalukan. Orang cerita-cerita, oh berarti dia berbuat dosa. Itu penyakit semacam penyakit yang hina, saudaraku. Semacam penyakit kutukan. Karena itu orang harus disingkirkan, disendirikan. Dan dia, saudaraku, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi saudaraku, cara yang dia lakukan adalah cara yang terbaik. Dia tidak paksa-paksa Tuhan, saudaraku. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Bahkan yang dia katakan, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dalam artinya, saudaraku, dalam arti yang lain, Tuhan, kalau engkau tidak mau aku sembuh, kalau engkau tidak mau menyembuhkan aku, ya tidak apa-apa. Bahasa lain seperti itu.
Saudaraku, tetapi bahasa yang dipakai oleh yang berpenyakit kusta ini adalah bahasa yang mampu menggerakkan Tuhan. Ketika dia datang dengan permohonan kepada Tuhan, dia berlutut, satu sikap kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dia memohon, saudaraku. Saudaraku, kalau kita mau cepat direspon oleh Tuhan, entah pergumulan sakit, entah pergumulan pekerjaan, entah pergumulan rumah tangga atau apapun itu, mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan dengan keadaan ini. Kalau boleh Tuhan, tolonglah pergumulan saya ini. Amin. Kita datang dengan penuh permohonan. Kalau memohon berarti itu bukan memaksa. Amin, saudaraku. Memohon beda katanya dengan memaksa. Memohon beda katanya dengan apa, saudaraku? Memaksakan kehendak. Tetapi benar-benar, saudaraku, kata memohon ini benar-benar 100% hanya mengharapkan mujizat dari Tuhan. Benar-benar hanya pasrah, saudaraku. Benar-benar hanya berserah, saudaraku. Kami sudah berserah kepada Engkau total, Tuhan. 100% saya berserah kepada Engkau, Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Saudaraku, padahal kalau kita mau melihat keadaan yang dialami oleh penyakit kusta ini adalah keadaan yang darurat, saudaraku. Keadaan yang sangat membutuhkan mujizat dan pertolongan. Tetapi walaupun dia tahu bahwa penyakitnya ini sudah sangat menyiksa hidupnya, dia tidak datang dengan paksa-paksa Tuhan. Amin, saudaraku. Dia tidak datang dengan, oh Tuhan tolong cepat, cepat Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Engkau kan hebat, engkau kan ajaib. Tidak, saudaraku. Tetapi dia memohon, dia berlutut kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, jikalau engkau mau, jikalau engkau ingin saya sembuh, engkau dapat menyembuhkan saya. Amen. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ayat 41 ini kita perhatikan bersama. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara bisa bayangkan, ternyata cara ini adalah cara yang paling ampuh, cara yang paling manjur untuk kita mengetuk pintu hati Tuhan. Jangan paksa Tuhan, mari belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau mau tolong saya sekarang, tolonglah ya Tuhan. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, ku berserah kepadamu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Orang ini, saudaraku, dia berserah kepada Tuhan. Kalau engkau mau Tuhan, silakan engkau tahirkan aku. Dan Yesus berkata, aku mau, saudaraku. Saudaraku, betapa ini yang dinanti-nantikan oleh seorang penyakit kusta ini yang dia tunggu-tunggu. Perkataan Yesus, aku mau engkau tahir, saudaraku. Saudaraku, orang yang kena sakit kusta ini Yesus tidak kenal, saudaraku. Dia baru kali ini datang kepada Tuhan, amin. Dia baru kali ini datang dengan pergumulan dia. Tetapi saat itu juga dia melihat mujizat Tuhan. Saya yakin kita yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, apalagi, amin. Tidak mungkinlah Tuhan tidak akan mendengarkan pergumulan kita, doa kita. Yang penting, saudaraku, yang menjadi inti di sini, cara penyampaian kita seperti apa dengan Tuhan, amin. Banyak orang Kristen merasa diri benar ketika dia bersaksi, aduh, saya sudah banyak berkorban di gereja, saya sudah banyak memberi di pelayanan, saya sudah banyak menabur, oh memberi waktu saya tidak terhitung-hitung dengan Tuhan, apalagi korban uang banyak yang sudah berikan kepada Tuhan. Tetapi apa balasan Tuhan dalam hidup saya? Saudaraku, banyak orang Kristen seperti itu. Dia tuntut Tuhan, saudaraku. Dia katakan segala perbuatan-perbuatan dia sama Tuhan. Apa balasan Tuhan dalam hidup saya? Hidup saya begini-begini, malahan hidup saya bukan semakin naik, malahan saya semakin hancur. Saya bilang, Tuhan tidak akan pernah menolong orang Kristen semacam ini, yang datang kepada Tuhan dengan keangkuhan, dengan membesar-besarkan perbuatannya dalam pelayanan. Saudaraku, Tuhan tidak berkeinginan seperti itu. Tetapi yang Tuhan cari, orang Kristen yang seperti orang kusta ini, saudaraku. Di tengah keterpurukannya, di tengah kelemahannya,
Di tengah keadaannya saudaraku, dia tidak mau paksa kehendak Tuhan. Dia memohon sama Tuhan. Dia berlutut sama Tuhan. Tetapi dia berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, Allah kita Allah yang penuh dengan belas kasihan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang peka dengan perasaan. Tapi bagaimana kita mau sentuh hati Tuhan dengan cara kita, dengan tindakan kita, dengan keadaan kita, dengan cara kita menghormati Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kita datang kepadanya, saudaraku. Kalau mungkin kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, datang dulu minta ampun sama Tuhan, amin. Baru saudara sampaikan segala kerinduan kita. Datang dulu mengaku dosa kita sama Tuhan kalau kita pernah berbuat salah, baru kita sampaikan apa yang menjadi doa kita. Saudaraku, Tuhan Maha tahu, Tuhan sudah kenal persis apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Tetapi saudaraku, cara yang benar itu yang Tuhan rindukan. Cara yang tepat itu yang Tuhan tunggu-tunggu. Cara kita ini seperti apa, saudaraku? Sikap hati kita ini seperti apa? Dan sikap hati dari seorang penyakit kusta ini adalah sikap hati yang mampu menyentuh hati Tuhan. Sikap hati yang mampu meluluhkan hati Tuhan. Sehingga saat itu juga saudaraku, firman berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudaraku, di sini ada bahasa yang dalam. Biasanya Yesus kalau menyembuhkan, dia hanya pakai yang namanya perkataan saja. Seperti 10 orang kusta, saudaraku, ada peristiwa Yesus cuma berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan di tengah perjalanan 10 orang kusta itu sembuh menjadi tahir, amin. Tetapi kali ini berbeda, saudaraku. Peristiwa kali ini seorang yang berpenyakit kusta, Yesus bukan hanya berkata, sembuhlah engkau, amin. Yesus bukan hanya berkata, saat ini juga engkau sembuh. Tetapi saudara perhatikan, ada yang menarik di sini. Yang saya katakan tadi, saudaraku, yang menarik bagi kita di sini, Yesus mengulurkan tangannya. Berarti saudaraku, ada sesuatu yang Yesus nilai dari seseorang ini yang membuat Yesus sangat sayang kepada orang ini, saudaraku. Sampai-sampai proses dari kesembuhan dari seorang ini bukan hanya sekedar perkataan dari Yesus, sembuh, sudah sembuh atau jadilah sesuai perkataanmu. Tetapi Yesus mengulurkan tangannya. Saudaraku, berarti ada satu perhatian khusus dari Tuhan kepada seorang yang berpenyakit kusta ini. Mengapa Tuhan sampai memperhatikan khusus sampai-sampai Yesus mengulurkan tangannya? Karena sikap dari seorang yang berpenyakit kusta ini adalah sikap yang menyentuh hati Tuhan. Dia hati dengan Tuhan. Dia, saudaraku, belajar menyampaikan, saudaraku, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga saudara lihat, Yesus mengulurkan tangannya. Saudaraku, tidak semua orang yang disembuhkan oleh Tuhan di mana Yesus mengulurkan tangannya. Hanya orang-orang tertentu yang Yesus ulurkan tangannya. Tetapi banyak dari antara itu Yesus sembuhkan hanya lewat perkataan. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah, engkau sudah sembuh. Amin. Tetapi dalam peristiwa ini Yesus mengulurkan tangannya. Berarti apa? Yesus penuh perhatian kepada orang ini. Yesus sangat tersentuh dengan pribadi ini, saudaraku. Saya percaya bukan hanya kesembuhan yang terjadi bagi seorang ini, tetapi ada blessing dari Tuhan yang mengalir bagi seorang yang berpenyakit kusta ini. Ada berkat Allah yang menjadi bagian yang Yesus berikan ketika Yesus mengulurkan tangannya. Bukan hanya sekedar mujizat kesembuhan, tetapi pemulihan daripada Tuhan menjadi bagian orang ini, saudaraku. Lagu berkata, Dia jamah segenap hidupku, amin. Yesus yang mengulurkan tangannya, Yesus yang menjamah, sehingga orang ini seketika itu juga dia disembuhkan oleh Tuhan. Mari ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati ke hati dengan Bapa. Dia adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Ayat selanjutnya, ayat terakhir, saudaraku. Yesus, lalu ia mengulurkan tangannya,
menjamah berarti memegang orang itu. Dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42. Seketika juga itu lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudaraku, inilah kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup orang yang berpenyakit kusta ini. Cara dia yang datang kepada Tuhan mampu menggerakkan hati Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Bahwa Yesus itu bukan Allah yang pelit dengan mujizat. Amin. Yesus itu bukan Tuhan yang tidak kenal dengan segala beban kita. Bukan Tuhan yang cuek dengan masalah kita. Tetapi bagaimana dulu cara kita untuk menyampaikan kepadanya. Sikap hati kita seperti apa dulu, saudaraku. Cara kita memohon kepada Tuhan seperti apa. Supaya doa-doa kita seketika itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Terima kasih banyak saudara yang sudah like, saudara yang sudah subscribe, saudara yang sudah membagikan, bahkan menonton khotbah kami sampai habis. Doa kami ketika saudara dalam pergumulan saat-saat ini, mungkin saudara saat sementara menantikan jawaban doa, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Jadilah padaku apa yang engkau inginkan Tuhan, jadilah kehendak-Mu, supaya saudaraku Tuhan berkata, seketika ini juga aku mau memulihkan-Mu. Seketika ini juga aku mau membereskan pergumulan-Mu. Mari berserah kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Allah yang ajaib, yang sanggup mengangkat segala pergumulan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.